Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama baiklah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci atas nikmat rahmat-Nya lah sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingganya kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dirahmatinya. Salawat berdagangan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kucuran darah beliau, atas perjuangan beliau, Islam bisa kita rasakan sampai saat ini. Ketiga kalinya khatib tak lupa berpesan kepada diri khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jemaah hadirin salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengkap terhadap apa yang orang-orang zalim berbuat. Sesungguhnya innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka berkelap. Melalui ayat di atas Allah memberikan peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perlakuan kita, tindakan dan perbuatan kita. Ingatlah bahwa Allah tidak lalai mencatat perbuatan yang dilakukan hamba-Nya, termasuk perbuatan zalim. Terlebih perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk. Sementara tingkatan perbuatan zalim itu ada yang diharapkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman tersebut tidak akan diampuni Allah sehingga benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikannya. Selanjutnya, kezaliman yang diampuni Allah yaitu kezaliman seorang hamba kepada dirinya akibat maksiat dan perbuatan dosa yang langsung kepada Tuhannya. Itu kezaliman yang ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan, sebab perlu diketahui manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penembus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Namun demi harapan yang lebih besar, meraih ampunan Allah adalah bertaubat kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun balasan bagi orang-orang yang zalim dan merampas hak orang lain sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an.
Di antaranya yang pertama yaitu amal kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizolimi. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyatakan bahwa orang yang zalim termasuk orang yang muflis. Orang yang muflis alias bangkrut di akhirat. Maksud bangkrut di sini adalah amal-amal kebaikannya habis karena diserahkan kepada orang yang dizoliminya. Hal ini disebabkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang diterima oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, sholat, zakat, namun ia datang setelah mencaci kehormatan si ini, menuduh si ini dan makan harta si ini, maka ia pun didudukkan. Lalu si ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya. Maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia dihempaskan ke dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Balasan untuk orang yang menzalimi yang kedua yaitu diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan ketika ada orang yang mengambil sejengkal tanah di dunia, maka di akhirat ia akan diberi balasan menggali sejengkal tanah sampai 7 lapis bumi. Selanjutnya tanah itu akan dikalungkan kepadanya hingga hari kiamat sampai diputuskan perkara di antara semua manusia. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, balasan orang yang menzalimi orang lain yang ketiga yaitu diancam dengan doa buruk orang yang dizalimi. Ingatlah, orang yang dizolimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajab doanya, meskipun orang itu termasuk orang jahat atau non-muslim, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wattaqi da'watal madlum, fa innama da'watal madlumi mujabah. Yang artinya takutlah kamu terhadap orang yang dizolimi, sebab doa orang yang dizolimi itu mustajab, cepat terkabul. Hadis riwayat Malik. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, balasan yang keempat bagi orang yang menzalimi orang lain yaitu tuntunan dan persidangan di padang mahsyar. Pada waktu itu ahli neraka tidak akan masuk neraka serta ahli surga tidak akan masuk surga sebelum dirinya bebas dari segala sangkutan, kezaliman dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama masih memiliki hak pada ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengajarkan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Quran surat Al-Zalzalah. Pada hari itu akan disampaikan kepada mereka, siapa saja yang memiliki hak, maka diharuskan datang kepada pemiliknya. Bahkan saat itu seorang hamba seperti merasa senang jika masih ada hak pada anak atau saudaranya. Sebab pada hari kiamat tidak ada hubungan nasab, meskipun saat di dunia saling mengenal. Tetapi pada hari itu keadaan mereka tidak saling sapa. Lebih berat lagi bagaimana yang diceritakan hadis. Disebutkan tuntunan di akhirat bukan saja datang dari sesama manusia, tetapi juga sama makhluk seperti hewan yang pernah disiksa lebih lengkapnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, berbeda halnya dengan dosa kepada Allah. Dosa apa saja yang dikehendaki Allah akan
akan diampuni, dan dosa apa saja yang dikehendakinya tidak akan diampuni, akan dibiarkan perkaranya agar tidak ada satu hamba pun yang pada hari itu yang dizalimi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib menyimpulkan dari khutbah yang di atas bahwasanya kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perlakuan kita. Apakah di dalamnya ada perbuatan zalim kepada sama manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah dosa-dosa atau balasan bagi orang yang melakukan kezaliman. Yang pertama yaitu amal kebaikannya diserahkan kepada yang dizalimi. Orang yang zalim itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab kelak. Ia akan menjadi orang yang muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut, orang yang merugi. Ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi semua pahala itu akan diserahkan kepada yang dizaliminya. Kemudian balasan yang kedua yaitu diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dan balasan yang ketiga yaitu diancam dengan doa buruk orang yang dizalimi. Sidang Jumat rahimakumullah, sebelum khatib tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari dosa-dosa zalim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.